Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 2, peristiwa kebangsaan seputar proklamasi. Muatan ilmu pengetahuan alam untuk kelas 5 sekolah dasar. Kita berdoa dulu yuk. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda yang dapat kembali. Wujud suatu benda dapat berubah menjadi wujud benda yang lain. Kok bisa? Gimana caranya? Nah, wujud benda dapat berubah menjadi bentuk lain. Misalnya adalah air yang membeku menjadi es atau es krim dapat kembali menjadi air jika didiamkan di ruang terbuka. Ini adalah gambar es yang sedang mencair di dalam sebuah gelas yang diletakkan di area terbuka. Kemudian ini adalah contoh es krim yang meleleh, karena es krim ini juga diletakkan di sekitar ruang terbuka. Selanjutnya teman-teman, ini adalah sebuah lilin yang sedang mencair yang dipanaskan oleh api. Sudah cukup jelas gambar-gambarnya ya teman-teman ya. Wujud suatu benda dapat berubah menjadi wujud benda yang lain. Misalnya air yang membeku menjadi es atau es krim mencair saat didiamkan di ruang terbuka. Namun, benda yang telah berubah wujud tersebut dapat kembali ke wujud asalnya dengan beberapa perlakuan. Misalnya, air yang telah berubah menjadi es dapat kembali berubah menjadi air jika didiamkan atau dipanaskan. Nah, ini merupakan air yang dimasukkan ke dalam freezer menjadi es atau membeku. Kemudian diletakkan di area terbuka sehingga esnya akan kembali menjadi air. Jadi siklusnya adalah dari air yang diletakkan ke freezer, maka dia akan membeku karena mendapatkan perlakuan di dalam freezer, dan ketika dikeluarkan di ruang terbuka maka dia akan menjadi air kembali. Dengan kata lain, maka siklusnya adalah dari air menjadi es dan kembali menjadi air kembali. Pada gambar ini terlihat sebuah lilin yang sedang menyala disebabkan oleh menyalanya api yang ada di atasnya. Lilin yang semula padat ini akan mencair karena mendapatkan perlakuan dari panas, yaitu menyerap panas yang berada pada sumber api. Sehingga gambar ini menjelaskan proses perubahan, proses mencair, yaitu perubahan wujud dari benda padat menjadi benda cair. Kemudian benda ini juga nanti bisa kembali ke wujud semula, yaitu benda padat ketika dia mendapatkan perlakuan pendinginan atau membeku. Dan gambar selanjutnya adalah gambar teh hangat atau teh panas dalam sebuah wadah konduktor ya. Nah, pada gambar ini menjelaskan, kita lihat ada uap air yang keluar ke atas. Ini merupakan, gambar ini menjelaskan proses penguapan, yaitu perubahan wujud dari benda cair menjadi benda gas. Namun pada kesempatan tertentu gas ini nanti juga dapat kembali menjadi air. Contohnya adalah uap air yang ada di atas penutup teh itu sendiri, atau yang lebih umum kita lihat adalah air hujan yang jatuh dari atas awan.
Selanjutnya adalah es krim yang mencair. Baik, siapa di antara teman-teman yang suka makan es krim? Nah, pada gambar ini kita lihat es krimnya sudah meleleh, teman-teman. Sudah keluar dari wadahnya. Nah, pada proses ini mengalami proses mencair. Sebenarnya hampir sama dengan lilin, tapi awal dari bentuk atau benda ini adalah padat kemudian mencair karena berada di suhu ruangan. Namun sebelum dia menjadi padat, es krim itu sebenarnya tercipta dari air. Jadi sebenarnya perubahan wujudnya itu bisa kembali beberapa kali lipat. Dari air kemudian membeku menjadi es krim, kemudian dia bisa menjadi kembali mencair karena mendapatkan perlakuan panas di suhu ruangan, dan bisa juga kembali membeku ketika dikembalikan ke freezer. Begitu teman-teman. Nah, itulah tadi tentang materi perubahan wujud benda yang dapat kembali. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat dan menambah pengetahuan dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.